Hai anak-anak, maaf ya kamarnya lagi berantakan nih. Lagi beres-beres dulu soalnya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran lagi ya. Kita belajar melanjutkan materi yang kemarin. Yuk kita mulai. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang Pancasila. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang asal-usul Pancasila. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Pada waktu itu, sidang BPUPKI sedang membahas tentang rencana penyusunan dasar negara untuk digunakan pada saat Indonesia ketika merdeka nanti. Tetapi pada saat itu, para peserta rapat tidak berhasil bersepakat. Sampai akhirnya Insinyur Soekarno dipersilakan untuk maju dan menyampaikan idenya tentang dasar negara. Maka pada waktu itu Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan idenya melalui pidato tentang Pancasila. Setelah Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan idenya tersebut, seluruh peserta rapat langsung menyepakatinya. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945, resmi ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, sampai dengan hari ini, setiap tanggal 1 Juni, kita memperingatinya sebagai hari lahirnya Pancasila. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah gedung yang kini dinamakan Gedung Pancasila. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang perilaku-perilaku, sikap-sikap yang menunjukkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Kita akan belajar contoh-contoh perilaku apa saja yang sesuai dengan sila-sila Pancasila yang bisa kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama adalah perilaku yang berkaitan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Contohnya, ketika kita rajin berdoa, rajin beribadah, menjalankan perintah agama di keluarga kita masing-masing, ketika kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ketika kita mendoakan hal-hal yang baik untuk orang tua kita, artinya kita sudah melaksanakan sila yang pertama di rumah. Sedangkan untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua berkaitan dengan sikap tenggang rasa dan menunjukkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua yang bisa kita lakukan di rumah adalah menghormati orang yang lebih tua. Misalnya menghormati ayah, menghormati ibu, menghormati paman, dan lain-lain. Kita juga harus menghargai orang yang lebih muda. Misalnya, kita menghargai adik-adik kita di rumah. Kemudian, ketika kita membantu orang tua di rumah, saat itu kita sudah melakukan Pancasila sila yang kedua di rumah. Untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Perilaku yang sesuai adalah perilaku yang berkaitan dengan sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang bersatu membangun bangsa. Contohnya, jika kita tidak berkelahi atau tidak bertengkar dengan kakak atau adik di rumah, maka saat itu kita sudah melaksanakan Pancasila sila yang ketiga. Atau ketika kita bekerja sama, bergotong royong dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua dalam menyelesaikan tugas-tugas di rumah, maka saat itu kita melaksanakan Pancasila sila yang ketiga. Sedangkan untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, perilaku yang sesuai dengan sila keempat tersebut adalah
sikap kita yang selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, jika kita melaksanakan aturan atau tata tertib keluarga yang telah disepakati, atau pada saat kita menghargai pendapat kakak, pendapat adik, atau pendapat orang tua, maka saat itu kita melaksanakan sila yang keempat. Sedangkan untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkaitan dengan sikap kita yang berlaku adil terhadap sesama. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima yang dapat kita laksanakan di rumah adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota keluarga dan saling tolong-menolong dengan kakak, dengan adik, atau dengan orang tua pada saat mereka membutuhkan bantuan. Itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Nah, sudah paham kan ya tentang materi barusan? Kalau ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan ke Bapak kok. Jangan lupa kalian catat hal-hal yang penting dari materi tadi. Lumayan pegel juga nih. Ya udah deh, sampai ketemu di pelajaran berikutnya ya. Bye.